Cikampek kelas 10 LI2 ingin mewawancara Kepala Desa Cikampek Barat. Perkenalkan, kami dari Sentra Satu Negeri Cikampek, kelas 10 TLI 2. Nama saya Adrian Nugraha. Nama saya Muhammad Dafal Fata. Nama saya Mustika Sari Ayu. Nama saya Maris Fahrin. Nama saya Muhammad Rehan. Nama saya Kena Bihar. Nama saya Said Koda Ramdhani. Tujuannya? Jadinya kami bakal ingin mewawancarai tentang pedesaan. Siap. Silakan mulai. Struktur organisasi desa. Desa Cikampek Barat, struktur organisasi seperti ini. Dipimpin oleh kepala desa, ya. Itu namanya Ibu Haji Tati Nurdinah, sarjana hukum. Kepala desa dibantu oleh yang namanya perangkat desa. Nah, perangkat desa ada 3 unsur nih, 3 ya. Yang pertama unsur kesekretariatan namanya. Unsur kesekretariatan ini dipimpin oleh sekretaris desa, saya. Dibantu oleh 2 orang kepala urusan. Yang pertama kepala urusan keuangan, kemudian yang satu lagi kepala urusan umum dan perencanaan. Kemudian unsur yang kedua pembantu kepala desa ini yaitu unsur pelaksana teknis. Ya, itu ada 3 di sini, dipimpin oleh kepala seksi namanya. Yang pertama kepala seksi pemerintahan, kemudian kepala seksi kesejahteraan, dan satu lagi kepala seksi pelayanan. Dan unsur yang ketiga yaitu unsur teknis kewilayahan. Ya, ini ada 5 di sini. Itu dipimpin oleh masing-masing kepala dusun namanya. Kepala dusun 1, kepala dusun 2, sampai kepala dusun 5. Itu struktur organisasi pemerintah desa Cikampek Barat. Jadi tugas dan fungsi masing-masing perangkat desa itu apa, Pak? Ya, masing-masing mempunyai tugas, fungsi dan tanggung jawab. Ya. Di kesekretariatan itu, Sekdes itu sebagai koordinator di bidang kesekretariatan. Dia juga sebagai pelaksana tugas jika kepala desa berhalangan. Ya. Dan bertanggung jawab di bidang pengadministrasian. Nah, itu dibantu oleh 2 orang tadi tuh, kepala urusan keuangan, dia bertanggung jawab terhadap masalah keuangan, penerimaan desa, pengeluaran, perpajakan, pokoknya yang berbau-bau keuangan atau istilahnya bendahara lah. Ya. Kemudian kepala urusan umum dan perencanaan, dia bertanggung jawab di tata naskah, surat menyurat, kearsipan, pengelolaan aset, dan perencanaan pembangunan. Itu urusan umum dan perencanaan. Kemudian pelaksana teknis, ya, kepala seksi pemerintahan, dia bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan di bidang pemerintahan seperti kependudukan, pertanahan, ya, tata kelola pemerintahan. Itu tugasnya tuh. Perpajakan, PBB di sini ya, di sana. Kemudian seksi kesejahteraan itu di bidang pembangunan, tanggung jawabnya, tugasnya bidang pendidikan, kesehatan, di sana tugasnya. Dan satu lagi di bidang seksi pelayanan, jadi tugas dan tanggung jawabnya adalah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan, seperti pembinaan keagamaan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, kan? Kemudian pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan, sana tugasnya. Pelaksana teknis di kewilayahan kepala dusun, tugas pokoknya yang pertama dia menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya. Ya. Kemudian dia juga sebagai ketua tim pelaksana kegiatan-kegiatan desa yang ada di wilayahnya. Itu tupoksi dari perangkat desa. Visi dan misi desa tersebut. Desa Cikampek Barat mempunyai visi misi yaitu mewujudkan masyarakat Desa Cikampek Barat yang adil, sejahtera, dan religius.
Bagaimana peran pemuda dalam membangun desa? Ya. Di desa ada yang namanya Karang Taruna ya. Nah, di sini peran pentingnya pemuda kita coba selain di bidang kepemudaan di sini Karang Taruna di sini kita juga libatkan di kegiatan-kegiatan skala desa lainnya. Dia terlibat di kegiatan sosial misalnya. Dia terlibat di kegiatan keagamaan. Bahkan di kegiatan pembangunan pun pemuda di sini kita libatkan. Apa rencana Bapak untuk desa ke depannya? Yang pasti pembangunan berjalan terus. Apalagi sekarang kondisi kita masih dalam kondisi pandemi ya. Dan kondisi pandemi ini bukan hanya menghantam segi kesehatan saja, justru dampak sosialnya yang jauh lebih besar. Prioritas kita ke depan sekarang adalah pemulihan ekonomi skala desa. Itu satunya dengan memberdayakan masyarakat di sini. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.